Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Siva Uljana dengan NIM 2404060059 dari Rombel Pendidikan Kimia 4B. Di video ini kita akan membahas cara menentukan hibridisasi karbon, geometri lokal, dan sudut ikatan di sekitarnya, dan juga cara menentukan pusat elektrofil dan nukleofil pada molekul organik. Pertama, ingat aturan utamanya. Yang kita hitung adalah jumlah ikatan sigma di sekitar karbon. Jumlah ikatan sigma menentukan bentuk ruang atom dan sudut ikatannya. Jika ada 4 sigma, geometrinya bentuknya tetrahedral, sudut sekitarnya 109,5 derajat. Jika ada 3 sigma, bentuknya trigonal planar, sudut sekitarnya sekitar 120 derajat. Jika ada 2 sigma, bentuknya linear, sudut sekitarnya yaitu 180 derajat. Sekarang kita masuk ke soal yang pertama. Contohnya di sini ada molekul propana. Karbon yang ditandai ada di tengah. Karbon ini terikat kedua karbon dan dua hidrogen. Semua ikatannya tunggal, berarti ada 4 ikatan sigma yang mengelilingi pusat karbon. Untuk meminimalkan tolakan, keempat domain ini menyebar secara spasial membentuk geometri tetrahedral. Jadi hibridisasinya adalah sp3 dan sudut ikatannya sekitar 109,5 derajat. Karena seluruh elektron terikat dalam ikatan sigma yang kuat dan berada tepat di antara inti atom, densitas elektronnya bersifat tersembunyi. Hal ini menyebabkan alkana relatif kurang reaktif dan seringkali memerlukan kondisi radikal untuk bereaksi. Sekarang contoh yang B, di sini ada molekul propena, karbon yang ditandai berada pada ikatan rangkap 2. Ikatan rangkap 2 tetap dihitung satu sigma. Karbon ini mempunyai 3 sigma, satu dari rangkap, satu ke karbon lain, dan satu ke hidrogen. 3 sigma berarti bentuknya trigonal planar. Dan besar sudutnya sekitar 120 derajat. Karbon seperti ini kaku dan tidak bisa berotasi bebas. Keberadaan ikatan pi membuat densitas elektron menjadi terpapar di atas dan di bawah bidang molekul. Karena elektron ini tidak tersembunyi, mereka sangat mudah dipolarisasi dan diserang oleh elektrofil, sehingga alkena jauh lebih reaktif dibandingkan alkana. Terakhir ada asetilena. Karbon yang ditandai berada pada ikatan rangkap 3. Ikatan rangkap 3 tetap hanya dihitung satu sigma. Karbon ini hanya punya 2 sigma, satu ke karbon lain dan satu ke hidrogen. 2 sigma berarti bentuknya linear. Jadi hibridisasinya adalah Sp dengan sudut 180 derajat. Struktur seperti ini paling lurus dan ikatannya paling kuat. Kemudian, contoh soal berikutnya. Pada contoh A, struktur yang diberikan adalah aseton dengan oksigen terikat pada rangkap pada karbon di tengah, artinya adalah karbon karbonil. Sekarang kita hitung domainnya. Karbon ini terikat pada oksigen satu domain, ke gugus metil kiri satu domain, dan ke gugus metil kanan satu domain. Total ada 3 domain elektron. Berarti hibridisasinya adalah sp2, bentuknya trigonal planar, dan sudut ikatannya sekitar 120 derajat. Dalam kenyataan, sudut di sekitar karbonil bisa sedikit tidak sama persis karena ikatan ke oksigen lebih kuat menarik elektron, tapi tetap mendekati 120 derajat. Kemudian soal B yaitu ada di metil ether dengan atom yang adalah oksigen. Oksigen memiliki 2 ikatan sigma ke karbon dan 2 pasangan elektron bebas. Jadi total ada 4 domain elektron. 4 domain berarti hibridisasinya adalah sp3 dan geometri domainnya tetrahedral. Namun, karena ada pasangan elektron bebas, bentuk molekulnya tidak tetrahedral sempurna, melainkan bengkok. Pasangan bebas mendorong ikatan mendekat.
sehingga sudut COC biasanya sekitar 105 sampai 110 derajat, sedikit lebih kecil dari tetrahedral ideal. Terakhir, ada karbon pada ikatan rangkap 3. Karbon ini hanya memiliki dua domain, satu ke karbon lain melalui ikatan rangkap 3 dan satu ke gugus metil. Dua domain berarti beridesasinya sp, geometri lokalnya linear, dan sudut ikatannya 180 derajat. Struktur ini sangat lurus karena hanya ada dua ikatan yang saling berlawanan. Soal selanjutnya yaitu cara menentukan pusat elektrofil dan nukleofil pada molekul organik. Untuk menjawab soal seperti ini, ada tiga langkah sederhana. Pertama, cari atom yang kekurangan elektron, itu kandidat elektrofil. Kedua, cari daerah kaya elektron, itu kandidat nukleofil. Ketiga, tentukan jenis pasangan reaksinya. Apakah nukleofil menyerang elektrofil atau sebaliknya? Sekarang kita mulai dari molekul pertama, yaitu ada formaldehida. Ikatan karbon oksigen sangat polar karena oksigen lebih elektronegatif. Akibatnya, oksigen menarik elektron dan menjadi parsial negatif, sedangkan karbon menjadi parsial positif. Jadi, pusat elektrofilnya adalah karbon-karbonil karena miskin elektron, sementara pusat nukleofilnya adalah oksigen karena memiliki pasangan elektron bebas dan kerapatan elektron tinggi. Dalam reaksi, biasanya nukleofil dari luar akan menyerang karbon-karbonil. Jenis pasangan reaksinya adalah nukleofil menyerang elektrofil. Kemudian ada molekul kloroetana. Ikatan karbon klorin juga polar. Klorin memiliki elektron sehingga karbon di sebelahnya menjadi parsial positif. Jadi pusat elektrofilnya adalah karbon yang terikat klorin. Klorin sendiri kaya elektron dan memiliki pasangan bebas, sehingga dapat dianggap sebagai daerah nukleofilik. Walaupun sering berperan sebagai living group, dalam reaksi nukleofil dari luar akan menyerang karbon ini dan menggantikan klorin. Jenis pasangan reaksinya adalah substitusi nukleofilik. Terakhir ada molekul etena. Di sini tidak ada atom yang sangat elektronegatif, namun ikatan rangkap memiliki awan elektron pi di atas dan di bawah bidang molekul. Awan elektron ini kaya elektron dan mudah diserang. Jadi daerah nukleofilnya adalah ikatan rangkap itu tersendiri. Elektrofil biasanya berasal dari reagen luar yang tertarik pada daerah kaya elektron ini. Jenis pasangan reaksinya adalah elektrofilik pada ikatan rangkap. Sebagai kesimpulan, cara cepatnya adalah atom parsial positif biasanya elektrofil, atom dengan pasangan elektron bebas biasanya nukleofil, dan ikatan rangkap sering bertindak sebagai nukleofil karena kaya elektron. Berikut yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.